Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdullah Nabi rahmatilladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ittaba'ahu thumma wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqa wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Masyaallah muslimin akramakumullah, hadirin dan hadirat, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan curah nikmatnya. Masih mari senantiasa selalu mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Kita pantas saja untuk selalu bersyukur karena kita orang yang beriman. Pandemi mungkin hanya mencabut beberapa nikmat dari kita, tapi nikmat yang terbesar iman tetap alhamdulillah. Al-Quran mastab juga, itu kenikmatan yang terbesar. Baru nanti termasuk kesehatan kita dan lain sebagainya. Maka inilah kecerdasan orang beriman, dalam apapun pasti bersyukur. Dan di dalam yang musibah saja itu kalau cermati itu pasti ada rahmatnya. Rahmat dari ini kira-kira apa di antaranya? Pertama, bahwa musibah itu terjadi hanya karena izin Allah. Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Begitu juga menimpa seorang dalam panduan kita yaitu Al-Quran. Wa ma asyabum illa biiznillah. Tidak musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan itu pun ada sebabnya. Sebabnya adalah wabima kasabat aidikum, karena ulah tangan manusia atau karena kesalahan dan dosa-dosa manusia. Ya, kalau langsung dihukum binasa kita, tapi ini diingatkan saja dengan musibah itu. Berarti Allah masih sayang kepada kita ketika diingatkan. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, ma yazalul bala'u bil 'abdi. Musibah ujian itu akan selalu menyertai hambaku. Kenapa kok begitu? Karena musibah itu juga kalau hamba yang beriman itu menghapuskan dosanya. Musibah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan meskipun itu musibah kecil,
misalnya kena duri kecil, kena ranting pohon itu melukai sedikit sampai terpleset kaki itu, ya, itu juga menghapuskan dosa-dosa hamba Allah yang beriman. Maka tidak aneh dalam surat yang pendek kita hafal itu, orang lain boleh merugi, orang beriman tidak boleh merugi, harus beruntung terus karena seperti itu. Dapat musibah pun dapat ampunan dosa. Bahkan karena sabarnya masih diberi bonus pahala. Sehingga musibah juga bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Ibaratkan orang tua karena sayangnya pada putra-putrinya, kadang-kadang harus mencubit pahanya atau badannya atau menjewer telinganya, itu karena sayangnya, bukan karena ingin menyiksa anaknya. Jadi juga salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita, maka itu juga perlu kita syukuri, ya. Kajian saya pagi hari ini, kalau nggak salah belum pernah saya sampaikan. Nanti kalau sudah bersama tolong diingatkan saya. Yaitu tentang orang-orang yang akan masuk surga tapi lewat waiting list. Sudah apa belum dulu? Belum, ya. Ya, kalau belum kita lanjutkan, ya. Masuk surga kok lewat waiting list. Haji juga waiting list kan, ya. Karena haji itu di kita ini Surabaya, Sidoarjo ini paling tidak ya 25 tahun punya waiting listnya itu, ya. Nah ternyata masuk surga pun ada yang lewat waiting list. Hanya waiting listnya itu mungkin lebih panjang lagi. Karena satu hari di akhirat itu ada yang digambarkan setara dengan 1000 tahun di bumi. Bahkan ada juga yang setara dengan 50.000 tahun di bumi. Seharinya 50.000 tahun. Memang dinotok 250.000 tahun. Jadi seharinya seumur kita di bumi, kurang lebih seperti itu. Jadi berapa lama wallahu alam tidak disebutkan. Tapi juga akhirnya ada yang gagal juga, sudah waiting list sekian lama ternyata nggak bisa masuk. Jadi ada yang akhirnya nggak bisa masuk juga, tapi ada juga akhirnya yang masuk juga setelah sekian lama itu waiting list. Waiting listnya di mana? Waiting listnya di atas tembok raksasa pemisah antara neraka dan surga. Antara neraka dan surga. Ada tembok besar, ya, bahkan terbesar sekiranya. Karena gambaran surga saja lebarnya itu sudah selebar seluruh langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh, surga. Neraka kira-kira sama, minimal sama, bahkan bisa lebih. Kenapa kok bisa lebih? Karena mayoritas manusia itu penghuni neraka. Dan manusia, kata Allah, jadi bahan bakarnya neraka di samping batu-batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan-bakarnya manusia dan batu. Jadi baru lebarnya saja itu surga sudah selebar seluruh langit dan bumi. Belum panjangnya. Padahal luas itu panjang kali lebar. Sementara terjemah kita
yang luasnya seluas lainnya. Itu menurut saya keliru. Ardun itu bukan luas, ini lebar, ini tulun panjang. Luas, lebar kali panjang. Ya kalau lebarnya saja seluruh langit dan bumi, panjangnya berapa kira-kira? Ukuran dewi kira-kira gitu aja ya. Belum lagi apalagi luasnya yang panjang kali lebar itu surga. Neraka jauh-jauh lebih luas daripada itu. Ya. Baik, kita mulai dari waiting list tetapi gagal. Tidak jadi masuk surga. Kita ambilkan dari surat Al-A'raf. Ayatnya mulai ayat 40. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Monggo salah satu terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang mendustakan ayat itu siapa? Siapa? Orang Muslim ada enggak kira-kira? Ada apa enggak? Ada. Ini ada yang nuduh, yang fasih bahasa Arabnya, fasih bacaan Al-Qur'annya, yang suka menghafalkan Quran. Itu tanda awal calon teroris, calon radikalis. Jadi ada orang Islam yang ternyata mendustakan ayat Allah. Apa Allah pernah menyatakan itu? Yang hafal Quran, yang fasih, itu calon radikalis, calon teroris itu. Jadi ada juga yang mengaku orang beriman, mengaku Muslim, tetapi anehnya mendustakan ayat Allah. Orang dekat Al-Quran itu diibaratkan sebagai keluarganya Allah. Bahkan khos satu kira-kira yang ring satu kira-kira begitu. Jadi yang ring satunya Allah. Ahlul Quran itu adalah itu. Tapi ini ngakunya orang Islam, tapi beranggapan seperti itu. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu calon teroris. Pondok pesantren itu mendidik calon-calon teroris, kan itu yang mengatakan Tuhan. Masya Allah. Ada yang berserban juga. Itulah makanya tadi saya katakan ini mendustakan Allah tidak hanya orang kafir, orang yang identitasnya Muslim, KTP-nya mesti Islam itu. Tapi anehnya mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha. Orang yang seperti itu berarti sombong apa tidak kira-kira? Nah ini wastakbaru anha. Sombong, menyombongkan dirinya melebihi Tuhannya.
Bahkan itu sekaligus menyalahkan Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran kau turun hanya untuk mendidik calon teroris kira-kira begitu. Alhamdulillah. Dalam sejarah negeri kita baru sekarang ini ada menteri agama yang ngomongnya seperti itu. Dan itu orang Aceh lagi, orang Aceh. Ya. Ternyata memang juga gandengannya LP ya, LBP ya, gandengannya tukang jahit itu ya, para penjahit tailor itu ya. P-nya kan penjahitan kan Pak ya, tukang jahit berarti ya. Ternyata riwayatnya itu saya buka kemarin saya baca, masya Allah dari dulunya ternyata ada. Dulu waktu Gus Dur jadi presiden itu dituduh sebagai jenderal hijau. Dia itu. Waktu kalau saya pernah menjadi wakilnya Pak siapa dulu Panglima TNI dulu. Bukan yang dulu Tanjung namanya. Akbar Tanjung ya. Oh Faisal Tanjung ya. Faisal Tanjung itu ya. Saat itu yang hijau ya Faisal Tanjung termasuk ini. Ternyata kok mendustakan Allah, mendustakan Allah dan menyombongkan dirinya seperti itu. Ulaika ashabun nar. Bukan solusi dia. Yang itu ya. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang semacam itu pintu-pintu langit itu tidak akan membuka. Untuk apa? Baik untuk amalnya maupun juga nanti untuk ruhnya ketika dia harus mati dipanggil Allah. Jadi langit aja moh. Perbuatan kebaikan apapun, kamu di bumi aja gitu. Bagaimana ruhnya ketika mati? Juga ditolak. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka baginya itu pintu-pintu langit. Bapak Ibu ada yang pernah melihat ketika orang itu sakaratul maut? Enggak pernah lihat ya? Ya. Itu biasanya dari kaki dulu, kaki itu dingin berarti berjalan rohnya. Tapi mata ini melihat terus. Roh itu kembalinya juga ke langit ternyata ya. Tidak ke langitan, ke langit ya. Dan ini ditolak oleh langit. Gimana dengan ibadahnya? Ditolak juga. Tidak akan diterima. Nah, kalau langit saja sudah menolak, gimana dengan surga kira-kira? Berikutnya, wala yadkhulunal jannah. Dan juga tidak masuk surga. Tapi ada batas waktunya. Batas waktunya kapan? Sampai ada unta masuk lubang jarum. Jadi nunggunya sampai itu. Waiting listnya ini nunggu nanti ada unta masuk lubang jarum baru masuk surga. Jadi kira-kira kapan itu? Suruh nunggu tok, waiting list tok.
Pak Bisri Ilyas, ada yang kenal nama Pak Bisri Ilyas? Yang punya Rewin itu, yang punya Gresik Kota Baru itu, GKB itu ya. Pernah nunggu cucunya di Australia, hanya nunggu. Cucunya Australia mau apa? Ternyata masih anak-anak itu operasi jantung. Sudah ditentukan tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Ternyata begitu akan sampai itu ditunda. Gak jadi hari itu, dijadwal lagi. Sampai datang ditunda lagi. Hanya gara-gara penundaan itu. Jadi kakeknya yang nunggu, yang ngantarkan itu malah stroke. Malah stroke. Jadi mengantarkan cucu yang operasi jantung, ada kelainan jantung, hanya gara-gara gak jadi, gara-gara ditunda-tunda itu ternyata sampai stroke, sampai akhir hayat stroke-nya itu. Dan sudah meninggal. Ya. Padahal ternyata kenapa ditunda itu? Jadi bukan karena parah. Ternyata karena ada pasien yang lebih parah didulukan. Didulukan. Itu baru di dunia nunggu anak saja ya bisa berakhir stroke dan sampai meninggal, kan udah meninggal ya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini gara-gara waiting list cucunya tadi untuk operasi jantung. Nah, ini tadi menunggu sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Kapan kira-kira itu? Ada nggak kira-kira? Ya, insya Allah juga nggak akan ada pabrik yang membuat jarum yang lubangnya sak lebar pintu ini ya. Nggak akan ada itu ya. Jadi berarti waiting list selama-lamanya sehingga gagal masuk. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan seperti itulah kalau kami itu membalas orang-orang yang mujrim. Orang mujrim itu siapa? Orang-orang yang melakukan jarimah. Jarimah atau ijrom dari kata yang sama dengan mujrimin. Mujrimin itu pelakunya, pelaku ijrom atau pelaku jarimah. Jarimah itu adalah skandal jahat, skandal perbuatan jahat. Jarimah. Dulu pernah ada namanya Zarimah, kalau itu bukan pakai J, Zarimah, yang Ratu Ekstasi itu ya. Yang ternyata setelah waktu di tahanan malah di rutan pondok bambu khusus perempuan itu bisa hamil dan bisa melahirkan anak itu. Jadi ada kelahiran melalui cetak jarak jauh itu. Ternyata konon pengacaranya bapaknya itu Zarimah atau Ekstasi. Dan habis ternyata pernah maju jadi wabuk Bogor itu. Habis jadi Ratu Ekstasi ya. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang melakukan tindakan skandal kejahatan tadi ya, menyalahkan Allah, merasa lebih hebat dari Allah. Padahal dia hanya dari tanah, hanya dari tetes air yang hina, yaitu nutfah sebagaimana itu. Makanya kita tuh oleh Allah disuruh
asal mula ciptaanmu dari apa sih? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dalam Mas melihat dari apa diciptakan. Generasi pertama dari tanah, dari endut, bukan dari emas, bukan dari batu-batu permata. Ya. Endut kok nyombongkan diri, kira-kira pantas kira-kira. Ya. Yang kedua dari sperma itu tetes air yang hina, kata Allah, mima'in mahin, air yang hina. Kok apa namanya bahasa Jawa yang sombong tak bang ya menteng kelek apa kan gitu. Menteng kelek kan gini berarti ya. Jadi ini tidak harus orang kafir dalam identitas formalnya loh ya. Identitas formalnya Muslim pun banyak seperti ini. Karena meskipun dia Muslim itu kalau ditimbang betul keislamannya itu ada yang mungkin 24 karat, ada yang 20 karat, ada 15 karat, ada yang habis karena karatan. Ya. Jadi ini tidak hanya orang kafir secara formal, meskipun bagi Allah tentunya sudah kafir memang. Karena menentang satu ayat saja sudah kafir. Ya. Berikutnya, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzid dzalimin. Bagi mereka ikan tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi tidurnya, ya, tikarnya, kasurnya itu api neraka, selimutnya juga api neraka. Jadi berarti api neraka mengelilingi dari segala arah. Disebutnya alaihim narum muqsadah dalam surat Al-Lumazah itu. Narum muqsadah fi amadim mumaddadah itu. Jadi kalau bawahnya api, atasnya selimut api, gimana kira-kira? Ya, langsung matang ya, langsung matang. Namun meskipun matang nanti dulu kita sampaikan ya, kalau kulitnya terbakar hangus diganti kulit. Kenapa? Suatu terus menerus merasakan pedihnya api itu. Ya. Ingat saya dalam surat An-Nisa itu ayat 52 atau 50 atau 53 gitu ya. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, gitu ayat. Kata Nisa kalau nggak salah 52 atau 53. Nisa, oh, bukan 53 bukan. Oh, lali ya. 56 ya. Oh ya betul. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadhijat juluduhum
Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Orang-orang yang mengingkari ayat Allah, mendustakan ayat Allah, tidak percaya pada Allah, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadhijat juluduhum, nadhijat asal maknanya masak. Jadi mangga sudah masak itu berarti nadhij. Nah, ini maksudnya bukan masak, bukan matang, tetapi hangus. Jadi setiap kulitnya menjadi hangus, kami ganti juludan ghairaha dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Tujuannya untuk apa? Agar terus-menerus merasakan pedihnya azab. Ya. Ini sekarang ternyata telah diteliti oleh para ahli. Ternyata saraf yang bisa merasakan sakit itu adalah jaringan saraf yang ada di balik kulit. Bapak Ibu yang pernah suntik, ada pernah suntik kira-kira injeksi itu nyelkit ketika kapan itu? Ketika menembus kulit saja. Sudah tertembus kulitnya sudah nggak terasa, di dagingnya nggak terasa. Jadi saraf untuk bisa merasa itu jaringan saraf yang ada di balik kulit, tipis saja. Nah ini yang oleh Allah selalu diganti yang baru sehingga terus menerus merasakan pedihnya azab. Liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah itu Maha Perkasa. Untuk membuat seperti itu gampang buat Allah, bukan suatu yang sulit. Dan hukumnya seperti itu atas hukum maha bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menyambung yang tadi ya. Tikarnya api neraka, selimutnya api neraka, dan panasnya api neraka itu dalam surah Hidayah dikatakan hanya 70 kali lipat panasnya api di bumi. Padahal panas api di bumi bisa merontokkan beton juga loh ya. Karena panas ini beton ini bisa termasuk besi yang di dalamnya itu yang kerangkanya besi. Bisa. Gimana dengan badan kita kuat mana dengan beton badan kita? Badannya manusia. Ya. Itu tadi ayatnya Wadzalika najzul zalimin. Ya. Berikutnya ini mungkin kita loncati saja ya. Ini berbicara tentang penghuni surga. Penghuni surga walladzina amanu wa amilus sholihati qalusan ila ulala sabul jannati khalidun. Wa naza'na ma fi sudur min hilin tajri manhar wa qul hamdan. Baik terjemahnya aja lah ini, terjemahnya yang 2 ayat ini. 42 43. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan
Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, sudah. Jadi intinya orang yang beriman dan beramal saleh, amal saleh yang diwajib pada kita itu hanya dalam batas kemampuan kita. Jadi artinya wajib dibeban oleh Allah kepada kita, oleh Allah sudah diukur. Ukurannya berapa? Sebatas kemampuan manusia, tidak melebihi itu. Ya. Jadi berarti Allah sudah mengukur bahwa semua kewajiban kita itu kita mampu untuk mengamalkannya. Sehingga masalah itu bukan masalah kemampuan, masalah tinggal masalah kemauan. Masalah kita mau apa tidak. Dan mereka itu tempatnya di surga. Ini kriteria penduduk surga itu aja apa? Berikutnya ini kriteria ahli surga. Sehingga kalau di dunia sudah seperti ini, seperti ahli surga aja, mereka sangat layak untuk menjadi penghuni surga. Yaitu apa? Allah mencabut dari dada mereka ya, sifat yang buruk, iri, dengki dan lain sebagainya. Wa naza'na ma min hillin. Jadi sifat cemburu, sifat dengki, sifat iri ya, dan lain sebagainya itu oleh Allah dibersihkan, dicabut dari penghuni surga. Ini berarti kalau kita di dunia sudah seperti itu, maka sangat layak kalau kita menjadi penghuni surga. Dan kita mampu untuk seperti itu. Karena Allah sudah mengukur kemampuan manusia dan beban syariat sudah diukur juga, sehingga masalahnya tidak ada alasan saya tidak mampu. Semuanya mampu, kecuali dalam kondisi tertentu yang Allah juga memberikan dispensasi itu. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Duduk juga kuat dengan tidur dengan terlentang. Nggak bisa ngomong, nggak bisa fisik, ya. Cukup dengan kedipan mata juga boleh sholat. Maka oleh karena tidak aneh kalau mereka ucapannya ini, segala puji hanya Allah telah memberikan hidayah iman kepada kami. Ya. Kami nggak mungkin dapat hidayah kecuali dari Allah. Dan seluruh Rasul itu diutus dengan hak, maka mereka disuruh dipersilahkan untuk masuk surga. Ya. Nah, sekarang ini ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Karena dulu waktu di dunianya bisa jadi mereka itu bertemu, mereka kumpul. Bisa jadi sak kampung, sak RT, sak RW, sebangsa, setanah air, bisa seperti itu. Tapi yang penghuni neraka ketika diajak nggak mau, nggak percaya pada janji Allah yang satu surga yang satu neraka, percaya. Maka berkata ini dialognya memelehkan itu apa bahasa Indonesianya itu meleh nih ya. Penghuni neraka dimeleh nih oleh penghuni surga.
Ya Pak. Jadi pokoknya, oh dulu kamu nggak percaya, sekarang bener dong. Seperti itu boleh. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Am qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqq. Fahal wajadtum ma wa'ada rabb haqqan? Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinum bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeluruh malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi penghuni surga itu bisa berbicara dengan penghuni neraka. Ini terutama yang mereka dulu waktu di dunia itu bertemu, yang tidak percaya bahwa nanti ada surga dan neraka, bisa tombol dewi begitu. Maka mereka menyeru, wahai penghuni neraka, kira-kira begitu. Sungguh kami telah mendapatkan seluruh janji Allah yang dijanjikan kepada kita benar menjadi kenyataan yang hak. Yang dulu kamu tidak percaya, kami dapat surga yang luar biasa. Yang kami janji oleh Allah itu menjadi kenyataan sekarang ini. Maka ditanya para penghuni surga, apa kamu juga seperti itu? Padahal tanpa ditanyakan sudah tahu kan, penghuni surga sudah tahu. Jadi bertanyanya tadi untuk meleh ini tadi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabb haqqan? Apakah kamu sekalian juga sudah menjumpai janji Allah itu menjadi kenyataan? Enggak bisa menolak, jangan pasti iya, kami sudah menjumpai. Namun baru menjawab iya, langsung dipotong pembicaranya oleh malaikat. Fa'adzana mu'adzib itu ya. Jadi ada seorang yang memberitahukan, jadi memotong pembicaraan tadi sampai di sini, sengaja di stop. Dengan penegasan apa? Bahwa sungguh laknat Allah itu hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya tentu kafir tadi, karena konteksnya ini kan orang kafir dan orang yang ahli surga. Meskipun makna zalim itu sangat luas, zalim itu asal maknanya menempatkan sesuatu tidak dalam proporsinya yang benar. Jadi sekedar menempatkan sesuatu di luar tempatnya yang sebenarnya itu sudah zalim. Sehingga kalau berbuat maksiat sekecil apapun itu sudah zalim. Minimal mendalimi diri sendiri itu berbuat maksiat itu. Apalagi maksiatnya berarti orang lain, sudah double mendalimi diri sendiri, mendalimi orang lain.
Dulu ketika turun ayat, saya lupa ayatnya di surat apa, tapi bunyinya begini: alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahul amnu wa ulaika humul muhtadun. Sungguh orang-orang yang beriman tetapi tidak mencampuri atau mengotori imannya itu dengan perbuatan zalim, maka mereka orang mendapatkan keselamatan, keamanan di akhirat, jadi menjadi ahli surga. Dan mereka itu orang yang benar mendapat hidayah. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka langsung, ya Rasulullah, apa ada di antara yang tidak pernah berbuat zalim? Jadi dengan kata lain, kalau syarat masuk surga itu tidak mencemari imannya itu dengan kezaliman, maka kita semua tidak ada yang bisa masuk surga. Karena apa? Karena setiap orang pasti pernah berbuat zalim, terutama berzalim pada diri sendiri, pasti. Jadi mereka merasa sangat berat untuk masuk surga itu. Setelah mereka mengadu itu, maka Rasul menjelaskan yang dimaksud zalim di situ itu bukan sekedar maksiat kecil, yaitu adalah kemusyrikan. Tidakkah Luqman dulu memberi nasihat kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi apa namanya, yang dimaksud kezaliman di ayat yang saya katakan tadi, yang lupa saya di surat apa ya, itu ternyata kemusyrikan. Kalau kemusyrikan itu mengotori keimanan, maka imannya hangus, imannya yang lari, nggak mau kumpul. Saya carikan dulu biar saya juga bisa lebih suai ya. Surat Al-An'am ayat 82, surat Al-An'am ayat berapa? 82. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu langsung diterjemahkan syirik gitu. Sebenarnya terjemah tafsiriyah namanya seperti itu. Ya. Terjemahan secara harfiah yang tidak mencampuri atau mencampurkan imannya dengan kezaliman, karena lafadznya begitu kan. Jadi zulm itu kadang-kadang zolimin, kadang-kadang maknanya kafirin, kadang maknanya musyrikin, kadang-kadang ya tadi sekadar menzalimi diri sendiri. Tinggal melihat konteks ayatnya. Ya. Nah kalau ini tadi, karena yang dimaksudnya adalah penghuni neraka, maka tadi pemberitahuan malaikat wazana mu'adzilan laknatullah ala zalimin, ini maksudnya alal musyrikin atau alal kafirin. Karena kezaliman yang paling dahsyat itu ada kekufuran dan kemusyrikan. Di antara wujudnya apa? Ayat berikutnya itu mentafsirkan itu. Orang zalim itu kayak apa misalnya?
Di sini alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Allah. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan. Orang-orang yang menghadang, yang menghalang-halangi jalan Allah atau jalan menuju Allah. Itu tadi yang mengatakan bahwa orang yang fasih bahasa Arab, suka mengkaji Al-Quran, bahkan menghafalnya, itu adalah calon radikalis teroris. Itu berarti menghalangi apa tidak kira-kira? Ya, mungkin laknat dunia sampai akhirat ya. Ini banyak sudah yang melaknati itu ya. Orang Aceh itu justru serambi Mekah katanya ya, dan punya hak otonomi ya, menjalankan hukum syariah itu ya. Oh ya ini kayak ngono wong Aceh, ada orang Mekah juga ada yang gitu kok, apalagi Aceh ya. Waya begunaha iwaja, maunya ingin membelokkan, orang yang mau jalan harus dibelokkan. Iwat itu hanya bengkok asalnya, jadi belokkan. Mau belajar Islam dihalang-halangi. Konon ada tuntutan pondok pesantren mau dibubarkan katanya. Karena itu pendidikan calon teroris semua katanya. Itu radikal nggak orang yang mengatakan seperti itu? Itu mbahnya radikal kalau dia pernah mengatakan itu ya. Orang yang hafal Quran itu berarti teroris, itu radikal sekali. Dan radikal itu diperlukan pada tempatnya. Kita tidak ada Tuhan selain Allah, itu radikal juga. Yang mengatakan yang tidak Pancasilais jangan hidup di bumi ini, radikal nggak kira-kira? Radikal. Jadi radikal itu banyak dilakukan. Ya. Ada radikal tapi benar, ada radikal juga tapi tidak benar, sesat. Ya. Jadi bukan setiap radikal itu jelek. Justru kita itu kalau masalah Islamnya kita harus wasyad bi anna muslimun. Kita ini orang Islam. Jangan ditawar Islamnya, itu radikal juga, tapi positif harus seperti itu. Ya. Obat itu radikal, resep obat itu. Ya. 3 kali sehari 1 tablet bodrek, itu jangan ditawar. Enggak sembuh-sembuh tak ganti ya. 3 kali sehari 1 piring bodrek, gimana kira-kira? Ya. Langsung waras sembuh, gak iso ngrasakne. Jadi sekarang radikal dianggap negatif, terutama kepada kita, pada orang Islam ini ya. Lalu mereka pun radikalis ya. Mengaku sok Pancasilais sendiri itu radikal juga. Tapi itu ada bayarannya ya. Kalau kita kan nggak ada bayarannya ya. Bayaran di sini kita dapat bayaran, di sana jauh lebih mahal di sana. Wahum bil akhirati kafirun, berarti tadi termasuk mengingkari akhirat tadi, menuduh tadi hafal Quran kok calon radikalis, calon teroris itu. Ya. Tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada janji di akhirat, orang seperti itu tempatnya di neraka tadi. Ya. Nah,
Jadi antara penghuni surga ternyata bisa saling berbicara. Kita di sini juga bisa kok. Kita dengan Donald Trump bisa ngomong nggak kira-kira? Apa ada yang punya untuk kemarin saya kirimkan itu Trump pas pidato tempelin kepalanya dari atas ya. Wah, bingung gitu ya. Itu katanya konteksnya betul waktu itu katanya tamat di pidato itu ada yang teriak Allah Akbar di belakang ribut itu. Trumpnya berdiri kaget terus dikawal. Kalau ditembak kena pengawalnya kira-kira begitu. Donald Trump ini juga sangat anti-Islam, tapi anehnya pernah minta diruqyah juga itu ya, minta diruqyah juga. Donald Trump itu adiknya namanya Donald Bebek itu. Nah, inilah tadi yang saya katakan tembok raksasa antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, "Salamun alaikum," salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ya, ini waiting list yang lain. Ya. Berarti waiting list tapi gagal karena menunggu ada unta masuk lubang jarum. Ini waiting list yang nanti akhirnya masuk surga. Waiting listnya di mana? Ini di atas tembok antara surga dan neraka. Ya. Oh, di Cina ada the Great Wall. Ini the greatest wall kira-kira begitu ya. Tembok paling raksasa yang memisahkan antara surga dan neraka. Ini sangat tinggi, maka disebut A'raf itu. Ashabul A'raf itu adalah penghuni, ashabul jannah penghuni surga, ashabul nar penghuni neraka. Ashabul A'raf inilah penghuni tembok raksasa pemisah antara surga. Jadi mereka waiting list-nya di situ dan bisa melihat kedua-duanya. Karena lihat ahli surga, neraka bisa lihat tapi nggak mau lihat maunya. Ya. Ini wa bainahuma hijab. Jadi antara surga dan neraka tadi ada dinding pemisah, dinding raksasa itu. Di atas dinding yang tinggi itu namanya A'raf. Wa anal A'raf, di atas dinding yang tertinggi ada rijalun, ada orang-orang ya'rifuna kullan, yang mengenal masing-masing bisimahum dengan ciri-cirinya. Loh, itu kan bapak yang selalu ikut ngaji di Masjid Al-Ilham Waqi itu berarti. Ini ahli surga, dilihat itu. Jadi ciri-cirinya kenal sejak di dunia. Ini ya'rifuna kullam bisimahum. Sudah mengenal ciri-cirinya sejak di dunia. Begitu melihat mereka itu, mereka ingin segera menyeru, "Nadaw." Yang waiting list tadi, yang di atas tadi, menyeru penghuni surga ini yang mereka kenal sejak di dunia dengan ciri-ciri mereka. Yang celananya cingkrang itu katanya, yang suka pakai sarung itu,
yang buka pakai serban itu, yang suka pakai kopiah, ya, ada kopiah haji dan sebagainya itu kena cirinya itu. Ya. Maka mereka menyeru penghuni surga tadi yang mereka kenal. Wa natau ashabal jannah. Hei bapak ini, wahai ibu itu misalnya yang dulu kita kenal. Ansalamun. Sungguh berbahagialah kalian semua menjadi penghuni surga. Ansalamun alaikum. Penghuni Al-Araf tadi itu siapa sebenarnya? Apa? Penghuni Al-Araf itu sebenarnya siapa? Ya. Ini secara umum adalah orang-orang yang antara dosa dan pahalanya itu seimbang. Dosa dan pahalanya, ya. Jadi kalau sepak bola ke kacamata ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah itu ya. Jadi mau masuk surga dosanya ya gede, ya. Masuk neraka kok ya masih punya pahala sekian. Itu ashabul araf ya. Jadi melihat tadi kenal yang dikenal sejak di surga, sejak di dunia tadi, ansalamun alaikum. Sungguh bahagia, berbahagialah Anda sekalian menjadi penghuni surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, tapi mereka belum aja masuk ke surga. Meskipun yatma'un apa yatma'un? Toma. Sangat ingin segera masuk surga bersama yang mereka lihat itu. Jadi sangat menginginkan, bu aku kapan kira-kira bisa bergabung sama mereka tadi yang kita kenal tadi. Berikutnya, karena tadi wegah tuhnya lihat penghuni neraka itu, maka sengaja dipalingkan wajahnya. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim. Jadi apabila wajahnya dipalingkan, tadi kita kan nggak mau lihat penghuninya, lihat ke surga aja kita kira begitu. Surifat, dipalingkan. Jadi ketika wajahnya diarahkan untuk melihat penghuni neraka, langsung mereka berkata untuk berdoa mohon kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, mereka sambil menangis barangkali, la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Jangan aku jadikan kami ini nanti bersama orang zalim penghuni neraka ini. Bersama orang kafir, orang musyrik, bahkan orang Islam tadi, tapi tetap mendustakan ayat-ayat Allah dan takabur terhadapnya tadi. Ya tentu karena melihat siksa neraka yang luar biasa, mereka sangat berharap dan tentu penuh duka dengan penyesalan. Kenapa saya dulu kok masih saja melanggar larangan Allah sehingga seperti ini nasib kami. Setelah itu, ini episode keberapa ini ya? Sudah ketiga atau keempat ini ya. Ini waiting list yang di atas ini menyeru juga kepada orang-orang kafir yang mereka kenal juga ciri-cirinya tadi. Kalau tadi kan melihat orang yang dikenal tapi orang yang baik. Sekarang mengarahkan seruannya ini kepada orang-orang yang waktu dunia sombong. Wa nada ashabul arif rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu
ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ya. Jadi ini maksudnya orang yang dikenal di dunia tapi bukan orang yang baik. Orang yang tadi yang menyombongkan dirinya tadi. Ternyata itu riwayatnya juga salah satu komisaris di PT Toba apa Toba. Nama dari Danau Toba itu punya Luhut, punya LPP, komisaris di sana, komisaris di situ dan lain sebagainya. Itulah dulu jenderal yang angkatan darat. Sekarang ganti sekarang jenderal polisi yang seperti itu. Sampai ada yang mengkritik, bahkan itu dari pensiun angkatan laut dalam Indonesian Lawyer Club itu, panglima pensiunan itu mengatakan para tamtama, para tentara lendahan itu loh. Ternyata mereka itu bisa menggerakkan koordinasi kan hanya dengan HP ini saja. Dalam waktu sekian sudah langsung bisa. Dan makanya bisa bergerak cepat. Dulu kita anggap robot tidak. Mereka kan melihat juga NKRI itu sebenarnya masih ada apa tidak? Ternyata masih ada tapi lain. Di negara kepolisian Republik Indonesia katanya. Ya. Yang urusan beras, pangan itu juga polisi, katanya jenderal polisi, imigrasi ya polisi, Bulog kan yang dan lain sebagainya. Dihitung 40-an orang di posisi-posisi itu semua ya. Padahal di imigrasi itu jabatan karir. Mesti orang imigrasi itu nggak senang juga kalau orang luar dimasukkan atau lungguh neng kursi empuk kira-kira begitu. Sama saya kira semua begitu juga. Mendagri sekarang iya, BIN itu juga iya kan, BIN-nya kan karena BIN-nya sana juga. BIN-nya itu yang itu ya mengisar pada cerdasnya pengarang buku SD. Belajar baca tulis ya. Ini buku Budi, ini Ibu Budi. Nah, sekarang ternyata terwujud itu. Ini Ibu Budi ya, ibunya itu. Orangnya ibu itu kan dia itu. Ini buku Budi, terus kurang satu. Ini Budi Gunawan enggak begitu. Gunawan itu apa Pak? Seringkali disebut gundul tapi menawan. Tapi saya disalahkan waktu di Bontang itu. Ada orang gundul betul. Loh Pak, saya gundul tapi enggak menawan. Ya, kalau gitu apa Gunawan? Berguna bagi wanita katanya. Gunawan berguna bagi wanita katanya. Ya, yang dulu dibebaskan oleh hakim siapa itu ya? Sehingga terjadi ya gara-gara itu kena KPK segera itu ya itulah ya. Dan ini kita tahu sendiri saya kira mulai dari bawah sampai atas itu ya. Ternyata bintang 2 namanya Napoleon Bonaparte. Satu lagi bintang 1 siapa Prabowo juga nama akhirnya itu. Itu ternyata ya kalah dengan lembaran ini juga kan. Tapi sayang mandek di situ. Kalau diteruskan mungkin ombyoan. Nah, saya dari Pak Taufik ini di Afrika Selatan itu gerbang perguruan tinggi itu ditulis
semboyan, nah kira-kira begitu, semboyan. Barangkali saya sebagian secara panjang, tapi intinya ternyata kita memenuhi syarat semua kita ini, memenuhi syarat itu. Taufik salah. Bukan di sini dah. Topiknya banyak yang muncul. Intinya aja lah sebagian aja. Untuk menghancurkan dan membinasakan bangsa maupun negara itu tidak dibutuhkan senjata nuklir, rudal berkepala nuklir, tidak. Hancurkan sistem pendidikannya, satu. Hancurkan penegak hukumnya, hancurkan mereka yang punya kewenangan untuk membuat hukum itu, dan selanjutnya. Bahkan sampai itu pendidikan rusaknya katanya cukup dengan budayakan mengerepek itu. Nah, kita semua kan ada itu. Dulu ketika masih ujian UNAS Bapak ya, atau UAN atau UNAS ya, itu bukan saja ada yang membocorkannya, menjual soal kan, guru yang ngawasi juga berusaha untuk mendiktekan kepada muridnya demi nama sekolahnya kan gitu kan. Pengawasnya juga nggak bisa dipercaya. Yang tadi penegak hukum gimana? Ya, tadi sudah saya contohkan jenderal ya. Sekarang yang di Kejaksaan Agung wedok bisa niku. Siapa Pinangki po sebenarnya? Yang pengacara juga, yang nama akhirnya kayak istrinya MH itu siapa namanya? Novia ya? Novia. Kalau istrinya MH siapa? Bukan Novia, yang ini. Bukan, yang Pinanti kan jaksa. Ini yang pengacara. Pengacara yang sekarang juga jadi tersangka itu. Pokoknya namanya kalau Paking juga, tapi perlu dirubah kalau jengking mestinya ya. Bukan kalau pakai kalau jengking. Itu yang kejaksaan. Yang hakim juga sekian banyak yang tertangkap. Ya. Jadi pengacara ya ada, hakim ya ada, dan lain sebagainya. Bagaimana yang lembaga yang membuat hukum, membuat undang-undang, ada enggak? Ombyoan juga. Jadi membaca itu Masya Allah, ini di Afrika Selatan padahal. Memang dulu asalnya kan kulit putih yang menguasai itu ya, dari Belanda terutama saat itu ya. Jadi di gerbang universitasnya itu sudah seakan-akan mereka sudah dibentengi dengan jangan sampai menjadi seperti ini. Kalau di kantor kan tulisannya apa yang kau cari ya. Ya. Termasuk juga tadi pemimpin agamanya. Ya. Dulu sudah kita kaji belum manusia anjing? Belum ya? Manusia anjing dalam Al-Quran ada itu. Ya bukan yang akan datang lah ya. Manusia anjing. Itu ternyata oleh ahli agama itu gambarannya. Ahli agama tinggalkan agamanya karena duit, karena jabatan, karena pangkat dan sebagainya. Ini ada enggak di kita? Ombyoan juga ternyata. Jadi memenuhi syarat betul sesuai dengan yang ditulis di gerbangnya Universitas di Afrika Selatan. Ya, jadi ada manusia anjing. Kalau ini kan manusia waiting list masuk surga ini tadi ya. Ya. Baik, kita kembali kepada ayat. Ya. Sampai mana tadi?
Ya. Wa idza bab 8 ya. Ya. Jadi begitu melihat ya, orang-orang yang dikenalnya yaitu tadi waktu di dunianya sombongnya minta ampun tadi ya. Mencaci maki orang yang hafal Quran, yang berusaha belajar agama itu ya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum. Mereka berkata kepada orang ini yang di dunia dikenal ternyata menjadi penghuni neraka. Ternyata ya, apa yang kau kumpulkan? Biasanya dikumpulkan oleh manusia itu apa? Harta. Selain harta apa? Ya harta, tahta dan juga wanita juga ya. Wanita dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak ada gunanya hari ini. Ma'aghna angkum jam'ukum. Apa yang kau kumpulkan, kau himpun, baik materi maupun juga manusia yang kau himpun itu dalam kelompok tadi. Sekarang kan menjadi satu di mereka ya. Semua termasuk Pak Zulkifli juga sekarang bergabung. Ya kan? Nah, Pak Amin Rais ditinggal. Kira-kira gara-gara apa itu? Ya. Masya Allah, sudah tinggal berapa bulan kira-kira begitu ya, paling lama tahun lah. Kok ya dadak ngamblok rono bareng laupo gitu ya. Menjadi netral saja kan lebih enak daripada seperti itu ya. Netral bahkan tadi yang selalu meluruskan kesalahan ingkarul mungkar. Ya. Wa ma kuntum tastakbirun, dan guru yang kau banggakan kelompokmu, hartamu dan lain sebagainya. Ini PT Toba apa itu kan punya macam-macam itu. Yang umumnya ya kerjasama dengan mana RRC itu. Makanya dulu akan dicetak 10 juta lapangan kerja ternyata untuk mereka. Kita kon ngupload tok ae katanya. Yang kita malah banyak PHK, mereka datang gerudukan. Dan aneh loh itu. Yang katanya di Sulawesi Barat di daerah apa itu? Itu memang asalnya dari hutan belantara, mereka yang membuat semuanya. Jalannya mereka pelakunya. Tapi pejabat kita aja katanya nggak boleh masuk itu. Pesawat juga nggak boleh lewat di atasnya. Jadi sudah ada negara dalam negara. Itu juga bebas atau ada keringanan pajak. Dan dengan gaji yang kena pajak itu pun sudah diringankan seperti kita gajinya. Tapi gaji yang lain langsung dikirim ke sana. Konon sampai seperti itu. Istimewanya luar biasa warga ini. Jadi koyok negara sendiri, anu sendiri. Nah, belum lagi kalau ternyata memang itu ternyata terlatih sebagai tentara. Tinggal suatu saat tinggal grup gitu saja. Sekarang juga sudah di dekat Natuna sudah dibangun apa? Pangkalan militernya itu. Padahal itu masih dalam sengketa antar sekian negara itu ya. Luar biasa ya. Ya, jadi tadi bolehkan diweleh nih coba. Dulu yang kamu sombong itu juga sekarang mana coba? Itu tinggi gitu. Jadi weleh-welehan terus isinya ini ya. Tapi ini yang Ashabul A'raf tadi. Jadi meleh nih yang waktu di dunianya sombongnya minta ampun ya, membanggakan kekayaannya, kepangkatannya, jabatannya dan sebagainya, nggak ada gunanya sekarang ternyata. Nah, kemudian dialihkan, tapi tujuannya masih kepada mereka. Kemudian disuruh melihat, coba lihat sekarang orang yang dulu kamu hinakan, gitu.
Aha aqsamtum la yanal birahmah. Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ya. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih-sedih. Ya, ini yang dihinakan tadi, termasuk para hafidz Quran tadi, termasuk kita juga yang selalu mengkaji Al-Quran. Ya. Adakah mereka itu dulu yang kau hinakan, yang kau sumpahi, bahwa mereka tidak akan dapat rahmat di akhirat, atau bahkan nggak benar akhirat itu ada itu. Orang lihat coba, kira-kira seperti itu. Jadi meleh ini juga ini ya. Saat itulah Allah memotong dengan udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi ditunjukkan betul orang yang kau hinakan, oh kok Nabi melarat. Nabi kok juga jalan-jalan di pasar makan seperti makanan kita, mesti Nabi itu rumahnya emas, bisa merubah Mekah jadi kebun kurma, kebun anggur, dan kemudian ada sungai yang mengalir di tengah-tengah kebun itu. Kan mereka gitu mengingkari Muhammad itu. Nabi saya dikatakan orang gila, tukang sihir. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Syuaib juga begitu. Ini maksudnya itu yang mereka hinakan siapapun, termasuk para nabi, para rasul, juga termasuk kita. Nah, tunjukkan ini. Lihat itu, yang dulu kau sumpahi mereka tidak akan dapat kebahagiaan di akhirat, ternyata jadi ahli surga. Maka Allah pun memotong udkhulul jannah. Kamu sekalian yang tadi dihinakan itu, masuklah kamu sekalian ke surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Di surga tidak ada lagi stres. Khaufun itu kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi. Hazan itu kekhawatiran pada sesuatu yang sudah lewat. Perpaduan kedua itu sering disebut dengan stres sekarang. Enggak usah gelisah, enggak usah khawatir dan lain sebagainya. Surga tidak ada itu. Itu hanya ada di dunia saja. Di dunia ini penuh dengan itu. Wah, jangan-jangan nanti komunis bangkit lagi, itu khauf. Jangan-jangan usaha kita semua gagal. Itu hazan. Itu hanya di dunia, di surga tidak ada. Ya, jamin Allah tadi, la khaufun wala 'alaikum wala antum. Kamu tidak akan pernah merasa stres di surga itu. Ya. Berikutnya merengek-rengeknya penghuni neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah diberikan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ya. Penghuni neraka merengek-rengek menyeru penghuni surga. An afidhu aina, mbok sekelimparkan kamilah sisa-sisa minuman itu, kan begitu. Gelas-gelas, botol-botol kira-kira yang masih ada isinya lemparkan ke kita. Atau makanan, sisa makanan. Amin marzakumullah, apa yang diberi rezeki dari Allah. Lemparkan ke kami. Jadi minta sisa-sisa aja nggak apa-apa. Ternyata siapa penghuni surga apa? Qalu innallaha harramahuma. Allah mengharamkan kami memberikan itu kepada kamu sekalian.
Jadi meskipun sudah tidak dimakan dan minum lagi, nggak akan diberikan kepada penghuni neraka, karena sejarah sudah disediakan minuman dan makanan sendiri. Apa minumannya penghuni neraka itu? Ya, ada nanah misalnya, ya, makanannya duri kan itu, syajar zakum itu ya. Jadi nanah, darah dan sebagainya itu. Ya, ya. Allah mengharamkan kedua-duanya untuk diberikan pada penghuni neraka, yaitu orang kafir. Orang kafir itu kayak apa? Ini. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sumber gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Jadi berarti yang tadi itu menghinakan, melecehkan agama, ajaran agama juga itu sudah kafir. Karena ini siapa orang kafir? Ala takhudhu dinahum lahwan wa la'iban, yang telah menjadikan agama mereka hanya sebagai ya, permainan, pelecehan dan lain sebagainya tadi. Ya. Kenapa? Wa gharrathumul hayat, karena mereka tertipu oleh kehidupan dunia, kehidupan yang kualitas paling hina dan paling rendah. Jadi karena materi dunia mereka tertipu oleh itu, ajaran ditinggalkan. Agama dianggap hanya permainan saja. Fal yauma nansahu, maka Allah menyatakan hari ini kami lupakan. Maksudnya tidak akan diangkat dari neraka. Kama nasu liqa'a yaumihim, sebagian dulu mereka melupakan, tidak lupa tapi malah melupakan hari ini, yaitu hari kiamat, hari hisab di hari kiamat, dan juga wa makanu bi ayatina yajhadun, dan juga yang ayat kami yang mereka ingkari ketika di dunia. Ya. Jadi itu dialog tadi ya. Jadi ada yang gagal masuk surga meskipun nunggu, tapi karena menunggu datangnya unta masuk lubang jarum, atau nunggu burung gagak itu beruban. Ya. Apa dia ubannya kita berarti? Ya. Berarti selamanya tidak akan pernah masuk. Bagaimana dengan yang tadi, yang waiting list tetapi Ashabul A'raf tadi? Ya, itu akhirnya juga dimasukkan surga, membawa surga. Bisa jadi ya, karena fadilahnya rahmat dan karunia yang wujudnya adalah Al-Quran yang mana kita kaji itu ya, yang dosa besar pun nanti dimasukkan surga ya. Bisa jadi karena itu, namun juga kalau dosanya lebih besar, itu ada yang mengatakan ya dosanya dibersihkan dulu dengan api neraka sehingga transit dulu di neraka, habis baru. Karena ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan siapa yang punya iman misalnya sebesar dzarrah tetap akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemungkinan yang dosanya sama tadi Ashabul A'raf itu tidak harus masuk neraka. Setelah nunggu sekian lama, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Para bapak ibu, inilah kajian kita hari ini. Yang masuk surganya itu di ayat berapa gitu, penghuni Al-A'raf tadi loh. Enggak ada di ayat Al-Qur'annya nanti masuk surga gitu, enggak ada. Oh, enggak ada ya. Makanya kalau di dalam surat Fatir itu pewaris Al-Quran
Itu ada dosen besar yang zalim, muktasid dan muktasid itu yang seimbang tadi itu. Semuanya masuk surga itu. Jannat yadkhuluna. Surat Fatir ayat 29 sampai 35. Surat Fatir itu surat nomor 35. Ya. Intinya karena Al-Quran adalah karunia yang besar dan yang masuk surat karunia itu. Karena dapat karunia Allah Al-Quran itu, maka mereka karena masih iman tidak menghinakan Al-Quran tadi dimasukkan surga. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini kajian kita ya, karena ternyata waktu sudah kebablasan barangkali saya ya sampai 7:30 ya. Jadi mungkin ya tidak ada dialog barangkali ya. Mudah-mudahan hikmah dan manfaat itu wallahu alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma ij'alna ahlil khair, ahlil iman wa ahlil taqwa min ahlil Qur'an. Wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihina ulaka rafiqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas khilafan, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.